Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Beeduka. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Seorang mahasiswa mengambil ujian dan merasa tidak siap. Dia memikirkan untuk menyontek jawaban dari temannya yang sudah mempersiapkan diri dengan baik. Namun, ia menyadari bahwa menyontek adalah tindakan tidak jujur dan melanggar integritas akademik. Mengapa integritas sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berarti di sini kita ditanyakan alasan kenapa integritas itu penting dikaitkan dengan tindakan seorang mahasiswa ini yang pada awalnya berniat untuk menyontek. Namun pada akhirnya dia menyadari bahwa itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena melanggar integritas akademik. Maka manakah alasan yang tepat kenapa kok integritas itu sangat penting? A. Karena integritas membantu seseorang mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang benar meskipun tidak mudah untuk melakukannya. B. Karena integritas membantu seseorang untuk mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan produktif. C. Karena integritas membantu seseorang membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai yang dipegangnya, sehingga menciptakan kepercayaan diri yang kuat. D. Karena integritas membantu seseorang mempertahankan standar kualitas dan keandalan yang tinggi dalam pekerjaannya yang penting untuk kesuksesan dan reputasi baik di bidang pekerjaannya. E. Karena integritas membantu seseorang menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Ya, sekarang kita langsung ke bagian pembahasannya. Kenapa integritas itu penting? Ya, karena integritas itu bisa membantu seseorang mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang benar, meskipun tidak mudah untuk melakukannya. Kayak tadi ya kan, karena mahasiswa yang bersangkutan tadi kan merupakan mahasiswa yang memiliki integritas yang tinggi, sehingga ketika mau melakukan perbuatan yang curang, dia kembali pada prinsip awalnya, yaitu untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang benar. Dia menyadari bahwa itu bukanlah perbuatan yang baik, sehingga dia mengurungkan niat buruknya. Karena dia menyadari itu melanggar aturan yang berlaku pada akademik. Gitu, ya. Nah, meskipun itu tidak mudah untuk dia lakukan, tapi karena memang itu menjadi suatu prinsip, dia memiliki integritas yang tinggi, ya dia tetap berpegang pada integritasnya. Integritas adalah tentang kesesuaian antara kata-kata, tindakan, dan nilai-nilai yang diyakini seseorang, berarti termasuk nilai kejujuran. Ini melibatkan kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang benar, bahkan tidak mudah untuk melakukannya. Padahal mahasiswa tadi kalau mau, dia kan bisa mendapatkan nilai yang tinggi akan dengan menyontek, tapi dia tidak mau melakukan itu. Dalam kehidupan sehari-hari, integritas sangat penting karena membantu seseorang untuk mempertahankan kejujuran dan konsisten dalam tindakan dan kata-kata mereka. Jadi orang yang memegang tinggi nilai integritas, dia itu konsisten dalam tindakan dan ucapannya. Berbuat jujur, ya kan, sesuai dengan antara perbuatan sama perkataan itu sesuai. Dengan integritas yang kuat, seseorang dapat membangun hubungan yang sehat dan produktif dengan orang lain, mempertahankan reputasi baik, dan membuat keputusan yang tepat. Maka antara opsi A sampai E tadi mana yang tepat? Yaitu opsi jawaban yang A. Karena integritas itu membantu seseorang mempertahankan nilai moral dan etika yang benar, meskipun tidak mudah untuk melakukannya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebuah sekolah ingin membangun budaya integritas di lingkungan siswa. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menyeleksi dan merekrut guru yang memiliki integritas yang tinggi. Bagaimana guru dapat membantu membangun budaya integritas di sekolah? Nah, guru ini kan merupakan sosok panutan ya bagi siswa-siswanya. Sehingga untuk merekrut seorang guru pun itu juga harus yang memiliki integritas yang tinggi. Kita cek mulai dari opsi A, memberikan tugas yang mudah agar siswa tidak melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugasnya. Ini tentunya salah ya. Meskipun diberikan tugas yang susah, tapi kalau memang siswa itu memiliki nilai integritas yang tinggi, ya maka dia tidak akan melakukan kecurangan. Maka yang A ini salah. Lalu yang B, mengabaikan perilaku tidak jujur lah. Kalau dia mengabaikan perilaku tidak jujur dan tidak etis yang dilakukan oleh siswa agar tidak merugikan siswa tersebut. Nah, ini juga tidak baik ya. Lalu yang C, menjadi contoh teladan dengan menunjukkan perilaku yang jujur dan beretika dalam kehidupan sehari-hari. Iya, karena memang guru itu kan dicontoh sama murid-muridnya. Sehingga kalau dia memberikan contoh yang baik, ya insya Allah itu yang bakalan ditiru sama murid-muridnya.
Yang C ini kita keep dulu. Lalu yang D, menekan siswa agar mendapatkan nilai yang tinggi, no. Yang E, memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil menyontek dan melakukan kecurangan. Nah, masa iya siswa yang berhasil menyontek dan melakukan kecurangan itu justru mendapat penghargaan? Tentu no. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Bapak Prabowo yakin bahwa kita bisa melaksanakan bela negara dan dapat melalui pandemi COVID-19 ini. Selain itu, berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan semangat bela negara dan membangun bangsa. Bapak Prabowo juga menekankan bahwa bela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya TNI dan Polri saja. Bela negara tidak harus dengan memegang senjata, tetapi dengan menggunakan talenta yang dimiliki masing-masing orang. Berikut upaya sebagai wujud bela negara terhadap negara dalam situasi COVID-19 adalah, nah ini ditanyakan adalah sikap atau wujud bela negara, tapi dalam situasi pandemi COVID-19. Kita cek opsi yang A. Sebagai seorang camat ikut mengumpulkan warga untuk menerima bansos. Nah ini kan situasinya sedang COVID ya, maka tidak boleh ada kerumunan. Berarti yang A ini salah. Lalu yang B, Bupati mengajak semua generasi muda untuk ikut melaksanakan pembagian sembako dari rumah ke rumah. Nah ini juga namanya melanggar peraturan yang berlaku pada situasi pandemi. Kan tidak harus meminimalisir adanya interaksi antar manusia. Yang B ini juga salah. Lalu yang C, Maijen TNI Dadang Hendrayuda mengajak generasi muda untuk ikut berjuang mengisi kemerdekaan di masa pandemi COVID-19. Nah, gimana cara mengisi kemerdekaannya? Ya dengan banyak cara ya kan. Akan tidak harus dengan aktivitas yang berkerumun gitu. Yang namanya mengisi kemerdekaan itu kan juga banyak sekali ya. Entah itu melalui perjuangan sesuai profesi, atau mungkin juga melalui hal-hal lainnya yang tanpa harus mengadakan kerumunan. Maka yang paling tepat itu adalah yang C. Tapi kita cek dulu ya yang opsi D sama E. Sebagai seorang warga negara yang baik selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mengantisipasi ketika ada razia dari kepolisian. Jadi dia dia taat kepada protokol kesehatan itu hanya karena ada razia, bukan karena dari hati nurani. No berarti ya. Lalu yang E, ikut membuat banner untuk tinggal di rumah. Nah, untuk membuat banner buat apa gitu loh. Kalau cuma buat banner saja, manfaatnya kan ya kurang berdampak bagi masyarakat gitu. Atau malah ini mungkin kalau cuma sekedar bikin banner, tapi dia malah mengesampingkan ketertiban umum, ya buat apa juga ya kan. Nah, berarti yang paling tepat adalah yang C. Langsung ke nomor 4. Identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Prinsip ini menekankan pada identitas bangsa yang meliputi harga diri, rasa bangga, dan rasa sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsa yang tumbuh sesuai dengan sejarah dan kebudayaan. Berikut nasionalisme dalam bentuk sebagai identitas bangsa adalah, nah identitas bangsa Indonesia itu apa saja sih? Meliputi lambang negara, ya kan berarti burung Garuda. Kemudian meliputi dasar negaranya Pancasila, meliputi warna benderanya yaitu merah putih, meliputi bahasa persatuannya yaitu bahasa Indonesia dan seterusnya. Oke, kita cek dulu mulai dari opsi A. Melakukan ronda malam setiap ada jadwal ronda di lingkungan tempat tinggal sehingga selalu aktif berpartisipasi. Nah, ini tidak mencerminkan identitas negara ya. Lalu yang B, melakukan investasi terhadap kasus hukum di negara. Ini harusnya investigasi ya. Melakukan investigasi terhadap kasus hukum di negara Indonesia dengan menyweeping tempat hiburan malam. No, ini tidak mencerminkan identitas bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan secara nasional dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempererat persatuan, makanya menggunakan bahasa Indonesia di tengah perbedaan bahasa. Oke, jadi kita keep dulu. Lalu yang D, juga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari dengan mengesampingkan, ini tidak boleh ya, mengesampingkan bahasa daerah sendiri. Lalu yang E, mengikuti rekrutmen menjadi anggota kepolisian negara Indonesia secara aktif sehingga bermanfaat untuk negara. Nah, masalahnya apakah seluruh warga negara itu berkesempatan, maksudnya berkesempatan menjadi anggota kepolisian gitu kan? Karena kan profesi di Indonesia itu sendiri sangat banyak, nggak mungkin dong seluruh bangsa Indonesia itu semuanya menjadi anggota kepolisian atau TNI kan? Maka yang paling tepat itu adalah opsi yang C, sebagai identitas bangsa Indonesia atau negara Indonesia, ya tadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Oke, kita lanjut ke soal yang nomor terakhir. Beredar video viral menunjukkan rekaman momen pelantikan tentara Amerika Serikat atau US. Dari ratusan tentara, ada satu-satunya pria asal Kendari, Sulawesi Tenggara yang ternyata lolos menjadi anggota maksudnya menjadi anggota tentara Amerika Serikat tadi ya, orang Indonesia tapi kok jadi tentara di US. Momen itu terabadikan kamera seorang konten kreator yang juga asal Kendari namun berada di Amerika. Ia turut hadir menyaksikan momen bersejarah kerabatnya tersebut. Nampak dalam video viral ratusan tentara di Amerika berbaris di hadapan warga. Diketahui momen tersebut menjadi perayaan kelulusan US Army Class 2023 di Fort Jackson, South Carolina, Amerika Serikat. Sebagai seorang warga negara Indonesia, bagaimana sih kamu terhadap hal tersebut? Ya agak terheran-heran ya, orang Indonesia tapi kok jadi tentara di luar negeri, membela negara lain selain negara Indonesia. Oke, kita cek dulu aja ya. A. Ikut bangga karena pria tersebutlah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Ya, kalau dia itu tujuannya mengharumkan Indonesia itu dengan membela negara Indonesia, it's okay lah. Tapi kan ini masalahnya dia menjadi tentara di negara luar, kemudian dia juga tentunya membela negara tersebut, bukan membela Indonesia, bukan atas nama Indonesia. Maka yang A ini tidak cocok ya. Kita langsung ke opsi yang B. Sebaiknya pria tersebut mundur dari pelantikan tentara Amerika Serikat dan kembali ke negara Indonesia. Bisa jadi, kita keep dulu. Kita ke opsi yang C. Sebaiknya pria tersebut menjadi tentara di negara sendiri, karena menjadi tentara di negara lain berarti menciderai rasa nasionalisme. Iya, benar. Jadi kalau dia itu menjadi tentara di negara lain, membela negara lain, yaitu otomatis menciderai rasa nasionalisme dong, ya kan? Karena dia yang dibela itu negara lain, bukan negara sendiri. Lalu opsi yang D, membuka identitas pria tersebut ke media sosial sehingga pria tersebut akan kembali ke negara Indonesia. Ini bukan solusi yang baik. Lalu yang E, ikut bangga karena sebagai warga negara Indonesia sudah berperan aktif dalam membela negara di dunia internasional. No, dia bukan membela negara Indonesia di kancah internasional, tapi dia membela negara lain. Tuh, ya berarti yang E ini salah. Nah, tadi antara B sama C. Antara B sama C kira-kira mana menurut teman-teman yang lebih cocok menjadi jawabannya? Ya, opsi yang C ya, karena opsi yang C ini lebih lengkap dibandingkan sama jawaban di opsi yang B. Yang C ini kan disertai dengan penjelasan kalau dia membela negara selain negara sendiri, berarti kan dia menciderai rasa nasionalisme. Berarti yang lebih tepat adalah yang C, karena jawabannya lebih lengkap dibandingkan sama opsi yang B. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Sukses buat kalian semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.